Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk siswa-siswi SMK Brawijaya Durenan kelas 10 untuk jurusan farmasi dan keperawatan. Hari ini saya akan share materi tentang konsep mol. Jadi, konsep mol ini merupakan kelanjutan dari hukum dasar kimia kemarin. Jadi, di konsep mol ini sebagian besar isinya perhitungan. Nah, sebagai pendahuluan, di sini saya jelaskan bahwasannya mol merupakan satuan yang menyatakan jumlah partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan banyaknya atom yang terdapat dalam isotop C12 yang masanya 12 gram. Dari hasil percobaan ditetapkan bahwa jumlah partikel yang terdapat dalam 12 gram C12 adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah, dari sini ini tadi, makanya dibuat acuan bahwasannya dari sini dibuat acuan bahwasanya rumusnya mol itu kalau dilihat dari jumlah partikel maka mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini merupakan contoh soal mencari jumlah mol dari jumlah partikel. Diketahui jumlah mol zat dari 4,214 kali 10 pangkat 22 molekul CH3COOH adalah, nah tadi kan rumusnya mol sama dengan jumlah partikel dibagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini kan rumus. Nah, kita masukkan molnya. Jumlah partikelnya kan 4,214 kali 10 pangkat 22. Nah, ini 6,02 kali 10 pangkat 23. 4,214 dibagi 6,02 itu nanti kalau kalian dapat itu 0,07. Nah, 0,7. Nah, ini kan 10 pangkat 22 dibagi 10 pangkat 23. 22 sama 23 dicoret. Dicoret dua-duanya, 23, 22 berarti tinggal 1. 10 pangkat 1 dinaikkan menjadi 10 pangkat min 1. 0,7 dikali 10 pangkat min 1, maka jawabannya 0,07 mol. Hubungan mol dengan massa molar atau mR. Nah, untuk mencari mol dari massa molar itu rumusnya mol sama dengan massa zat dibagi massa molar atau mR zat. Di sini contoh soalnya, jumlah mol dari 1,71 kg gula tebu C12H22O11 yang ARC-nya 12, H-nya 1 dan O-nya 16 adalah. Nah, kita cari dulu MR senyawa. MR senyawa itu diperoleh dari penjumlahan AR. Di sini kan kamu punya C. C-nya jumlahnya berapa? C-nya 12. Maka di sini MR-nya 12 dikali ARC. Lalu H-nya 22. Maka 22 dikali ARH. Terakhir O-nya 11. Maka 11 dikali ARO. Nah, 12 ARC-nya kan 12, 12 kali 12, ARH-nya 1, 22 kali 1, ARO-nya 16, 11 kali 16. Nanti kalian diperoleh totalnya 342 gram per mol. Nah, tadi kan cara mencari mol itu massa dibagi MR. Massanya 1,71 kilo. Kenapa kok ini harus dikali 1000? Karena kita butuhnya, ini tadi kan satuannya gram per mol, berarti diubah ke gram. 1,71 kali 1000 dibagi 342. Jadi 1710 gram dibagi 342 gram per mol. Gramnya sama-sama dicoret, nanti tinggal molnya. Makanya diperoleh di sini 5 mol. Nah, untuk selanjutnya, hubungan jumlah mol dengan jumlah volume gas. Nah, untuk volume gas itu ada 3 kondisi nanti. Yang pertama ini keadaan STP atau standar temperature pressure. Keadaan di mana suhunya 0 derajat dan tekanannya 1 atm. Itu namanya STP. Rumusnya mol sama dengan volume dibagi 22,4 liter per mol. Di sini contoh soalnya, hitung volume 0,5 mol gas pada 0 derajat Celcius 1 atm. Nah, molnya itu kan rumusnya volume dibagi 22,4 liter per mol. 0,5 sama dengan volume dibagi 224 liter per mol. Maka volumenya 0,5 kali 22,4 sama dengan 11,2 liter, setengahnya dari 22,4.
Selanjutnya, nomor kedua itu keadaan RTP atau Room Temperature Pressure atau pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Rumusnya itu mol sama dengan volume dibagi 24 liter per mol. Kalau tadi volume dibagi 22,4, sekarang volume dibagi 24. Nah, contoh soalnya, hitung volume 0,5 mol gas pada 25 derajat Celcius 1 atm. Jawabnya, mol sama dengan volume dibagi 24. Molnya kan sudah diketahui 0,5. Volumenya dicari dibagi 24, maka volumenya perkalian silang. 0,5 dikali 24 sama dengan 12 liter. Selanjutnya yang nomor 3 itu keadaan tertentu, bukan STP dan juga bukan RTP. Itu rumusnya PV sama dengan nRT. Ini mirip dengan persamaan umum gas ideal yang di fisika ya. Keterangannya P itu adalah tekanan, satuannya atm, V-nya volume, satuannya liter, N-nya jumlah mol, satuannya mol, R tetapan gas ideal nilainya 0,082 liter atm per mol Kelvin. Suhu gasnya dalam bentuk Kelvin. Ingat, suhunya harus dalam bentuk Kelvin. Jadi, kalau di soal itu suhunya dalam bentuk Celcius, maka harus diubah ke Kelvin. Ini contoh soalnya. Pada suhu dan tekanan tertentu, 5 liter gas nitrogen mempunyai massa 7 gram. Jika pada suhu dan tekanan yang sama, hitung volume dari 32 gram gas CH4. Diketahui AR-nya N14, C12, dan H1. Nah, pertama kita tentukan dulu jumlah mol masing-masing gas. Gas N2, rumusnya ingat tadi mencari mol dari massa molar adalah massa dibagi MR. Massanya N2 ini kan masanya N2 kan 7 gram, berarti 7 dibagi 28, 0,25 mol. Terus molnya CH4, CH4-nya kan ini 32 gram, 32 bagi 16. 16 dari mana? C-nya 12, lalu hanya ada 4 dikali 1, maka 12 ditambah 4, 16. N2 ini tadi diperoleh dari 2 kali nitrogennya 14, 2 kali 14, 28. Nah, ini 32 bagi 16 hasilnya 2 mol. Selanjutnya, kalau sudah ketemu molnya masing-masing, kita tentukan volume CH4 melalui perbandingan. Tadi kan rumus awalnya adalah PV sama dengan nRT kan. Nah, atau kalau saya buat ini saya buat satu ruas menjadi PV dibagi, ini kan pindah ruas ke bawah, nRT. Jadi ini satu P1 kali V1 per N1 kali R1 kali T1 sama dengan P2 kali V2 per N2 kali R2 kali T2. Nah, ini P1-nya. P1-nya kan tadi kan tekanan pada suhu dan tekanan tertentu. Berarti P-nya sama, P1 sama P2 sama, bisa saya coret. R-nya sama, ini mohon maaf, ini yang saya coret harusnya bukan yang di N. N-nya harusnya tidak dicoret ini. N-nya yang dicoret adalah R, karena nilai R kan sama, 0,082, maka R1 dan R2 dapat dicoret. T1 dan T2 tadi kan suhu dan tekanan tertentu, berarti suhunya T1 dan T2 juga sama, sehingga tinggal perbandingan V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Ini perbandingannya. Tinggal masukkan V-nya 5 dibagi 0,25 sama dengan V2 kali 2. Perkalian silang, V2 kali 0,25 sama dengan 5 kali 2. Atau kalau mencari V2 berarti sama dengan 5 dikali 2 dibagi 0,25, ketemu 40 liter. Untuk selanjutnya, ini ada reaksi pembatas. Reaksi pembatas adalah suatu reaksi atau suatu zat yang habis bereaksi terlebih dahulu dalam suatu persamaan reaksi kimia. Cara menentukan reaksi pembatas yaitu dengan cara membagi mol mula-mula atau mol awal zat dengan koefisien masing-masing zat. Jadi reaksi pembatas itu mol reaksi dibagi koefisien reaksi. Hasil akhir yang paling kecil bertindak sebagai reaksi pembatas. Ini ada contoh soalnya. Sebanyak 4 gram gas H2 direaksikan dengan 64 gram O2 dengan reaksi sebagai berikut. 2H2 plus O2 menjadi 2H2O dengan diketahui AR-nya H1, AR-nya O16. Nah, kita cari molnya dulu. Molnya H2. Hidrogen 4, mol tadi kan 4 gram dibagi 2 kali 1, 2-nya diperoleh dari jumlah hanya 2 dikali 1, air hanya 1, sama dengan 2 mol. Lalu mol O2, 64, dibagi 2 kali 16, 2-nya dari O2, O-nya jumlahnya 2, 16 dari AR-nya O.
sama dengan nanti 2 mol. Sama-sama 2 mol, tapi kita cari dulu reaksinya. Ini untuk menentukan reaksi pembatas. Ini kan kalian tahu persamaan reaksinya 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Nah, kita tentukan dulu H2 ini reaksi pembatas atau bukan. Maka kita gunakan rumus mol dibagi koefisien. Tadi kan molnya 2, koefisiennya H di sini 2. Ini kan koefisien, angka yang ada di depan senyawa. 2 bagi 2, 1. Nah, setelah itu O2, O-nya tadi molnya juga sama-sama 2, tapi di sini koefisiennya 1, karena kan tidak ada angkanya, berarti kan 1 koefisiennya. 2 bagi 1, 2. 1 dan 2 lebih kecil yang 1. Nah, karena 1 itu lebih kecil atau H2 lebih kecil, dia berarti bertindak sebagai reaksi pembatas. Jadi, reaksi pembatasnya adalah H2. Selanjutnya, menentukan massa zat yang tersisa, itu kita gunakan MRS. Ini singkatan dari M ini mula-mula, R reaksi, S sisa. Nah, reaksinya kan persamaan reaksinya 2H2 plus O2 menjadi 2H2O. Tadi kan kalian semua tahu bahwa awalnya ada sama-sama 2 mol. Nah, reaksi pembatasnya tadi kan H2. Namanya reaksi pembatas kan berarti dia habis bereaksi. Kalau awalnya 2, biar dia habis bereaksi atau nilainya 0, maka yang bereaksi juga harus sama dengan mula-mula. Maka di sini juga 2. 2 dikurangi 2, hasilnya 0. Ini dikurangi ya. Nah, setelah itu 2, di sini O2-nya kan 2. Untuk menentukan yang bereaksi di O2 itu caranya dengan membagi koefisien di O2 dibagi koefisien reaksi pembatas. Koefisiennya O2 kan 1. Lalu koefisiennya reaksi pembatas 2. Makanya 1 dibagi 2 dikali yang bereaksi di reaksi pembatas. 1 per 2 dikali 2 hasilnya 1. Nah, untuk mencari sisanya berarti 2 awalnya 2 yang bereaksi 1 tersisa 1. Untuk yang H2O, ini di awalnya saya tulis strip atau tidak ada atau 0. Kenapa kok seperti itu? Namanya produk. Produk kan dihasilkan setelah reaksi berlangsung. Berarti saat reaksi belum berlangsung atau sebelum reaksi itu tidak ada awalnya. Makanya saya tulis 0. Nah, yang bereaksi atau yang dihasilkan itu diperoleh sama dengan cara membagi koefisiennya dia 2 dibagi koefisiennya reaksi pembatas dibagi 2 dikali yang bereaksi di reaksi pembatas dikali 2. Maka 2 per 2 dikali 2 sama dengan 2. Kalau yang di sini, kalau di sini tadi kan dikurangi. Kalau ini bukan 0 kurangi 2, tapi kalau ini dijumlah. Berarti 0 ditambah 2 nilainya adalah 2. Oke. Semoga kalian paham dengan cara menentukan yang di MRS ini, karena MRS ini sangat penting. Massa yang tersisa gas O2, berarti kan yang tersisa di sini adalah O2. Kenapa Bu jawabannya kok enggak H2O? Karena H2 itu produk ya, bukan reaktan. Jadi pasti dia dihasilkan di akhir, tidak ada sisa. Bukan sisa, ini berarti kan zat yang dihasilkan. Nah, yang tersisa berarti gas O2. Sebanyak berapa? Sebanyak 1 mol. Atau kalau suruh mencari massa, berarti kan rumusnya mol sama dengan massa dibagi MR. Molnya dimasukkan 1 sama dengan massa dibagi 32. Maka massa sama dengan 32 kali 1 perkalian silang. Maka jawabannya adalah 32 gram. Selanjutnya ada larutan. Larutan ini adalah konsentrasi larutan merupakan ukuran kepekatan suatu larutan. Nah, larutan ini konsentrasi larutan sendiri ini dibedakan menjadi bermacam-macam. Yang pertama kemolaran atau M. M-nya disimbolkan dengan M besar, molar. Molaritas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. M kemolaran atau molaritas itu rumusnya mol dibagi volume. Volumenya harus dalam bentuk liter. Nah, di sini contoh soalnya. Larutan dibuat dengan melarutkan 16,8 gram NaHCO3 yang MR-nya 84 dalam air hingga volumenya 250 ml. Berapakah kemolaran larutan tersebut? Berarti kamu punya NaHCO3 sebanyak 16,8 gram, lalu kamu tambah air hingga volume akhirnya 250 ml. Bukan ditambah air sebanyak 250 ml ya, tapi ditambah air hingga volume akhirnya 250 ml. Jadi 16,8 ditambah air totalnya 250. Nah, jawabannya ini kan adalah rumusnya mol sama dengan 16,8 per 84. Mohon maaf ini sama dengannya kok keliru ya.
Harusnya ini kan awalnya 16,8 dibagi 84. 84 dari mana? Dari MR-nya tadi. Sama dengan 0,2 mol. Nah, cara mencari M-nya, mol dibagi volume. 0,2 mol. Dari mana 0,25 ini? 250 mili. Ini kan diubah menjadi liter, jadinya dibagi 1000, jadinya 0,25 liter. Nah, makanya diperoleh konsentrasinya 0,8 M. Untuk nomor selanjutnya yaitu kemolaran atau M. M kecil. Kalau kemolaran pakai R itu berarti M besar. Kalau kemolalan berarti M kecil. M itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1 kilo pelarut. Kalau tadi di kemolaran atau M besar itu kan zatnya ditambah air hingga volumenya. Nah, kalau yang di sini zatnya ditambah berapa pelarutnya gitu. Nah, di sini kan rumusnya M itu sama dengan mol dibagi massa pelarut. Massa pelarut ya, bukan massa larutan, tapi pelarut. Satuannya kilogram. Di sini contoh soalnya, larutan dibuat dengan melarutkan 2 gram NaOH yang MR-nya 40 dengan air sebanyak 50 ml. Berarti kalau ini 2 gram NaOH ditambah air 500 ml. Nah, kalau yang tadi kan misalnya tadi kan 2 gram NaOH ditambah air sampai. Nah, kalau kemolaran itu sampai kan volume larutan. Kalau ini kan massa pelarut. Nah, berapa kemolaran larutan tersebut? Jawab. Ini molnya 2 dibagi 40 sama dengan 0,05 mol. Nah, terus molalitasnya mol dibagi ini massa pelarut ya. M pelarut. Nah, 0,05 dibagi 0,5. 0,5. Padahal kan di sini 0,500 mili. Karena kita anggap rho-nya air itu nilainya 1. Sehingga kalau nilainya 1, maka massa akan sama dengan volume. Kalau massanya 500 mili, kalau kan massa sama dengan volume. Kalau volumenya 500 mili, maka massanya akan 500 gram. Nah, dari mana dapatnya 0,5 ini? 500 gram ini diubah menjadi kilo, yaitu dengan cara dibagi 1000. Dibagi 1000, 500 dibagi 1000, jawabannya 0,5. Sehingga diperoleh ini 0,05 dibagi 0,5 sama dengan 0,1 molal. Nah. Untuk yang ketiga yaitu fraksi mol, menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap mol larutan. Jadi ada XT, ada XP. XT itu fraksi mol terlarut, berarti rumusnya MT mol terlarut. Kalau yang ditanya terlarut berarti yang di atas yaitu terlarut. Mol terlarut dibagi mol total atau mol terlarut ditambah mol pelarut. Kalau yang ditanya XP atau fraksi mol pelarut, maka yang di sini yang di atas NP atau mol pelarut dibagi NT plus NP. Nah, untuk contoh soal itu ada di buku paket kalian ya. Buku kimia untuk SMA MAK kelas 10 bidang keahlian kesehatan dan pekerjaan sosial karya AA Saida dan Tiara Damayanti. Nah, di situ kan ada hitung fraksi mol NaOH dalam larutan yang mengandung 12 gram NaOH dalam 100 gram air. Berarti kalau untuk menentukan fraksi mol NaOH, NaOH itu kan bertindak sebagai terlarut. Pelarutnya kan air. Berarti molnya NaOH dibagi mol NaOH plus mol air. Air itu kan MR-nya air itu H2O, MR-nya 18. Nah, itu. Selanjutnya ada persen massa atau kadar, itu menyatakan massa zat terlarut dalam 100 gram larutan. Nah, persen massa ini massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Sebagai contoh, jika kadar emas 70%, berarti artinya dalam 100 gram emas itu terdapat 70 gram emas murni dan 30 gram sisanya adalah logam campuran, entah itu kuningan atau yang lain. Selanjutnya persen volume itu menyatakan volume zat terlarut dalam 100 ml larutan. Persen volume itu rumusnya volume zat terlarut dibagi volume larutan dikali 100%. Ini mirip dengan massa dengan kadar
dalam bentuk massa, tapi ini dalamnya bentuk volume. Berarti biasanya untuk larutan. Contohnya alkohol 60%, berarti artinya dalam 100 ml larutan alkohol terdapat 60 ml alkohol murni dan 40 ml pelarut air. Selanjutnya, terakhir ada bagian per juta atau BPJ, itu menyatakan 1 bagian zat terhadap 1 juta bagian campurannya. Nilai 1 BPJ setara dengan 1 mili zat terlarut dalam 1 kilo larutan atau 1 mili suatu zat dalam 1 liter larutan atau 1 miligram dalam 1 liter larutan. Nah, 1 BPJ itu jumlah zat dibagi jumlah campurannya. Berarti kan 1 bagian per juta. Nah, 1 BPJ ini setara dengan 1 ppm atau part per million kalau bahasa Inggrisnya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya penjelasan materinya. Jika ada yang kurang paham dapat kita diskusikan di YouTube, di Google Classroom, ataupun dapat japri via WA ke Bu Reni. Terima kasih. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang untuk semuanya.